Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Materi yang pertama, kepercayaan dan kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Makkah pada awalnya adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tauhid adalah agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajaran ini diteruskan Nabi Ismail alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan peninggalan yang terpelihara antara lain adalah Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadilah perpindahan kepercayaan menjadi penyembah berhala. Ajaran penyembahan berhala dibawa oleh Amir bin Luay al-Khuzai yang meniru peribadatan orang Syam. Amir bin Luay membawa berhala ke Mekah dan mengajarkan orang-orang di sekitarnya cara penyembahan berhala kepada penduduk kota Mekah. Berhala tersebut dinamai Hubal dan diletakkan di Ka'bah menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Mana. Masyarakat menambahkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah sampai berjumlah 360 buah sehingga Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Karena masyarakat Arab setiap tahun datang ke Mekah untuk berhaji, maka ajaran penyembah berhala tersebut diikuti oleh sebagian besar masyarakat Arab. Masa ketika masyarakat Arab melakukan penyimpangan dari ajaran tauhid disebut masa jahiliyah atau dalam bahasa Indonesianya masa kebodohan. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. Kedua, kecenderungan mengagungkan leluhur nenek moyang mereka. Ketiga, rasa takut menghadapi kekuatan alam sehingga mencari kekuatan di luar. Di samping kepercayaan terhadap penyembah berhala, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan perpindahan dari Kanaan di Palestina ke Khaybar, Yastrib, dan Taimah. Suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam adalah Bani Nadlir, Bani Mustahlik, Bani Kuzaiha, Bani Kinuka, dan Bani Gad. Agama Nasrani masuk ke Arab tahun 340 Masehi saat Romawi dan Habasyah menaklukkan bangsa Arab. Pemeluk Nasrani antara lain penduduk Gasyah. Sementara agama Majusi banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah lainnya. Agama Sabi'i adalah agama mengajarkan penyembahan bintang-bintang, planet-planet, dan matahari. Selain itu, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain itu, karakter positif bangsa Arab lainnya adalah punya semangat tinggi dalam mencari nafkah. Mereka memiliki fisik dan ingatan yang kuat, sabar menghadapi kekerasan alam, menghargai harga diri dan martabat, cinta kebersamaan, setia, ramah, dan sederhana. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah adalah Muhalhil bin Rabi'ah, Umrul Qais, Zuhair bin Absulma, Lubaid bin Rabi'ah, dan lain-lain. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah khalayak ramai seperti pasar Ukaz dan sebagainya. Karakter positif masyarakat Arab ini tertutup dengan kebodohan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Mereka memandang rendah perempuan karena dianggap makhluk lemah yang tidak bisa membela diri. Laki-laki bebas menikahi dan menceraikan perempuan pada masa itu.
Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita karena mereka merasa malu dan terhina. Pada saat itu masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, yaitu menjadikan manusia seperti benda yang bisa diperjualbelikan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, itu kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam sebagian besar bekerja dengan berniaga, berdagang, bertani, serta beternak. Masyarakat Arab Badui menjadi peternak dengan gaya hidup berpindah-pindah atau bisa disebut nomaden. Sebagian masyarakat Mekah, diantaranya Bani Sa'ad, bermata pencarian utama sebagai peternak. Masyarakat Arab di Yaman, Taif, Madinah, Najm, Khaybar bermata pencarian utama sebagai petani. Mayoritas penduduk Mekah, terutama suku Quraisy, menjadikan perniagaan dan perdagangan sebagai mata pencarian utama mereka. Peletak dasar perdagangan di Mekah adalah Abu Manaf, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Hashim bin Abdul Manaf merupakan orang yang pertama kali mengatur arus perdagangan suku Quraisy ke utara, Syam, dan ke selatan. Faktor penyebab Mekah berperan penting dalam perdagangan Jazirah Arab adalah 1. Perpindahan penduduk Yaman ke Mekah untuk mengajarkan sistem perdagangan di Mekah. Kemudian yang kedua, keberadaan Ka'bah sebagai pusat ibadah haji. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kebiasaan perdagangan bangsa Quraisy ke arah utara dan selatan tercantum dalam Al-Quran surah Al-Quraisy, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Arus perdagangan suku Quraisy dilakukan dalam 2 jalur. Yang pertama saat musim panas dan yang kedua saat musim dingin. Musim panas menuju Syam dan musim dingin menuju ke Yaman. Itulah 2 arus perdagangan suku Quraisy. Riba menjadi tradisi dalam perdagangan masyarakat Jazirah Arab para pra-Islam karena terpengaruh sistem perdagangan dengan bangsa lain. Unta menjadi alat transportasi perdagangan. Safinatus Sakhar atau perahu padang pasir. Komoditi perdagangannya sutra, gaharu, dupa, minyak wangi, kulit, senjata, dan lain-lain. Jalur perdagangan meliputi jalur darat dan laut sehingga bisa mendapatkan komoditi perdagangan dari India, Cina, maupun Sumatera. Pasar di Mekah yaitu Ukas, Zulmajas, Pasar Syair, Mijanah, dan lain-lain menjadi pusat perdagangan di Jazirah Arab pada saat itu. Adapun fungsi pasar pada masyarakat Arab pra-Islam yaitu pertama sebagai pusat perdagangan, yang kedua pusat peradaban dan kekayaan bahasa, yang ketiga pusat pertemuan pemimpin bangsa, dan yang keempat pusat pertemuan para penyair di Jazirah Arab. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kondisi politik. Masyarakat Arab pra-Islam dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium di barat, Kekaisaran Persia di timur, Dinasti Himyar di Arab sebagai selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh 1. Interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran
Bizantium dan Persia. 2. Persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium Romawi Timur merupakan pusat Kristen Ortodok. Kekaisaran Persia terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania merupakan pusat Zoroaster. Fanatisme bangsa Arab dan loyalisme pada pemimpin suku sering menimbulkan peperangan antar suku seperti Perang Fijar pada masa itu. Perang Fijar merupakan perang saudara antara suku Kina'ah dan Hawazin. Kemudian suku Quraisy dan Hawazin serta suku Kina'ah dan Hawazin lagi. Banyak sekali pertumpahan darah pada masa itu. Kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab, satu-satunya kerajaan di Jazirah Arab yang diatur berdasarkan kabilah raja pertamanya, Hajar Akil al-Mirar, tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Dua, Kerajaan Ma'in dan Qatban 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Kedua kerajaan hidup di suatu zaman merupakan kerajaan paling awal di Yaman. Ketiga, Kerajaan Saba. Kerajaan Saba berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qatban. Kemudian kerajaan Saba terkenal karena dua hal, yaitu Ratu Bilqis yang akhirnya menjadi permaisuri Nabi Sulaiman. Pertama, terkenal karena Ratu Bilqis. Kemudian yang kedua terkenal karena bendungan Ma'rib yang besar. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Saba ayat 15 sampai 16. Hancurnya bendungan Ma'rib menyebabkan penduduk Saba berpindah ke wilayah Kerajaan Himyar, yaitu yang keempat, yaitu Kerajaan Himyar. Raja-rajanya bergelar Tababi'ah yang dikuasai oleh Romawi. Kemudian yang kelima, penduduk Romawi di Yaman. Para penganut agama Masehi Nasrani itu terkenal sebagai Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam Quran surah Al-Buruj ayat 4-6. Sebagai penganut Masehi meminta bantuan pada penguasa Habasyah Kristen dan Kaisar Romawi sebagai pelindung agama Kristen. Setelah mendapat bantuan kapal perang dan senjata dari Kaisar Romawi, Najasyi mengirimkan komandan Arbat dan asistennya Abraha menaklukkan Yaman. Namun akhirnya Abraha membunuh Arbah dan menjadi penguasa di Yaman. 6. Yaitu penduduk Persia di Yaman. Saif bin Yazan, anak Raja Himyar, meminta bantuan ke Persia untuk mengusir orang Habasyah dari Yaman. Setelah berhasil mengalahkan Habasyah, Kisra Persia mengangkat Saif sebagai raja. Wahruj menggantikan Saif, digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Pada masa Rasulullah, Badzan keturunan Wahruj menjadi penguasa. Setelah mendapatkan dakwah Islam, akhirnya Badzan pun masuk agama Islam. 7. Kerajaan Hirah atau Manadzhirah yang didirikan oleh Persia, terletak di perbatasan Arab dan Irak. Penduduknya ahli menulis dan membaca. Rajanya Hirah terakhir. Dan yang ke-8, Kerajaan Ghassan.
didirikan Romawi, terletak di perbatasan Syria dan Arab. Penduduknya ahli menulis juga. Penduduknya menganut agama Nasrani atau Masehi dari bangsa Romawi dan menyebarkannya di Jazirah Arab. 9. Negeri Hijaz. Hijaz belum pernah dijajah negara-negara asing karena 1. Letaknya geografis sulit dijangkau. Kemudian yang kedua, negaranya miskin sumber daya alam, sehingga negara asing tidak niat untuk menjajahnya. Kota terpenting di Hijaz adalah Mekah dan Yastrib. Awalnya Mekah dan Ka'bah dikuasai Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan kabilah Jurhum yang akhirnya dikalahkan suku Khuza'ah dari Yaman. Suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari suku Khuza'ah dan membawa kemajuan Mekah. Dan itu terjadi pada abad 5 Masehi. Sepuluh jabatan tinggi. Adapun 10 jabatan tinggi pada kabilah dari suku Quraisy. Pertama, hijabah. Apa itu hijabah? Yaitu penjaga kunci dan keamanan Ka'bah. Yang kedua, sikoyah, penjaga mata air Zam-Zam. Yang ketiga, diyat atau pemegang kekuasaan hakim sipil dari kriminal. Yang keempat, sifarah atau kuasa usaha negara. Yang kelima, liwa, pemegang bendera pemerintah dan perang jabatan ketentaraan. Kemudian jabatan yang keenam yaitu rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin dan penyediaan makanan jamaah haji. Yang ketujuh yaitu nadwah atau jabatan ketua dewan sebagai pembuat undang-undang politik. Dan yang kedelapan adalah khaimam, pengurus balai musyawarah. Jabatan yang kesembilan yaitu khazinah atau jabatan administrasi keuangan. Jabatan yang ke-10 azlim, penjaga panah peramal. Alhamdulillah, telah sampai di penghujung materi. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.